Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, tepuk tangan. Ya. Jadi hari ini sebelum kita memulai dengan kita punya kegiatan belajar mengajar, kita harus awali dulu dengan doa. Kenapa kita harus awali dulu dengan doa? Karena sebelum kita belajar, kita harus awali dengan doa supaya Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita kepintaran supaya setiap pelajaran yang kita terima, kita bisa terima dengan baik. Oke, jadi sebelum kita mulai dengan belajar kita, Bapak Guru minta satu orang untuk ke depan pimpin kita di dalam doa. Semakin lama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih kawan. Silakan duduk. Tepuk tangan sekali lagi buat kawan. Ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, Pak Guru mau cek kita punya kehadiran semua hari ini. Jadi Pak Guru mau cek, ini hari kira-kira semua hadir atau tidak? Semua hadir ya? Oke, baik. Berarti kalau semua hadir berarti kita sudah siap untuk belajar. Ya. Ini sebelum kita belajar, semua tahu lagu Garuda Pancasila atau tidak? Tahu Oke, kalau begitu kita nyanyi sama-sama Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, sedia membantumu. Pancasila dasar negara, Jaya kami maut sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. ya, bentar lagi. Ya. Oke, baik. Jadi sebelum kita belajar, Pak Guru mau tanya, kira-kira tadi pagi datang itu semua makan atau tidak? Makan, Semua sarapan atau tidak? sarapan, Oke. Yakin ya? yang, Yakin semua sarapan? yang. Oke, baik. Supaya sebentar kita belajar, kita tetap konsentrasi ya. Ya, Setuju? itu. Jadi kita punya tujuan pembelajaran hari ini. Kita punya topik atau materi hari ini yaitu
bilangan caca dan operasi hitung. Oke, bilangan caca dan operasi hitung itu kita punya materi atau topik hari ini. Kalau kita bicara tentang bilangan caca dan operasi hitung, berarti kita masuk di mata pelajaran apa? Matematika. Hari ini kita belajar tentang pelajaran matematika tentang topik atau materi yaitu bilangan caca dan operasi hitung. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama yang pertama menjelaskan pengertian bilangan caca. Yang kedua, membaca dan menuliskan bilangan caca tiga sampai 4 digit. Terus yang ketiga, melakukan operasi hitung. Melakukan operasi hitung. Oke. Untuk melakukan operasi hitung, itu kita pakai penjumlahan dan pengurangan saja. Terus yang keempat, Pak Guru tidak tulis, Pak Guru hanya baca saja, omong saja. Yang keempat itu tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu menyelesaikan soal cerita yang melibatkan operasi hitung bilangan caca. Pak Guru tulis saja ya? Oke. Yang keempat tujuan pembelajaran kita yaitu menyelesaikan soal cerita yang melibatkan operasi hitung bilangan caca. Ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita ada 4. Itu yang pertama, menjelaskan pengertian bilangan caca, membaca dan menuliskan bilangan caca 3 sampai 4 digit, melakukan operasi hitung dan menyelesaikan soal cerita yang melibatkan operasi hitung bilangan caca. Kita masuk pada bagian pertama. Oke. Semua fokus ya? Ya.
Apa itu bilangan caca? Sesuai dengan topik tujuan kita pada hari ini. Apa itu bilangan caca? Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, jadi ingat ya, apa itu bilangan caca? Ketika ditanya apa itu bilangan caca? Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Contoh bilangan caca. Ini Pak Guru hapus ya? Ya. Contoh bilangan caca. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Latihan hingga ya? Dan seterusnya. Ya. Contoh bilangan 3 digit. 125. Ini contoh dari bilangan caca 3 digit. 3 digit itu istilah bahasa gaul ya. Itu istilah bahasa gaul atau bahasa Inggris. Kalau kita pakai bahasa sederhana atau bahasa sehari-hari, kita bisa lihat sini 3 digit. Kenapa Pak Guru bilang 3 digit? Karena ada 3 angka. 3 angka di sini ya. Paham toh? Kalau ditambah lagi 1 angka berarti 4 digit. Tambah lagi 1 angka 5 digit. Tambah lagi 1 angka 6 digit. Begitu dan seterusnya. Oke. Kita menjumlahkan satu bilangan dengan bilangan yang lain. Contoh 125 ditambah 125. Coba kalian perhatikan sini. 125 tambah dengan 125. Berapa digit yang dijumlahkan? Hah? Ya, sebelahnya 3, sebelahnya 3. Sebelahnya 3 toh? Ya. 125 ditambah dengan 125 sama dengan berapa? Hah? Cara kerjanya seperti begini. 125 ditambah 125 sama dengan 5 tambah 5 10, bukan 0. Kecuali kurang ya, baby. 5 tambah 5 sama dengan berapa? 10. Tulis 0 di sini. 1 di sini. 1 tambah 3 1 tambah 2 3. 3 tambah 2 5. 1 tambah 1 sama dengan 2.
Dari sini Pak Guru hapus ya? Ya. Ya. Lima ratus 60 ditulis atau dibaca siapa yang tahu 560 ditulis atau dibaca seperti apa? Siapa yang tahu? Ini siapa? Libertina. Coba Libertina maju depan. Lima ratus 60. Ya, oke. Masih berdiri level. Coba yang teman-teman yang lain perhatikan di depan sini. 560 ditulis atau dibaca 560. Kira-kira benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Berarti Libertina benar ya? Oke, tepuk tangan buat Libertina dulu. Ya. Libertina silakan dulu. Ya, tadi kita masuk dalam penjumlahan bilangan cacat, iya toh? Sekarang kita masuk lagi dalam pengurangan bilangan cacat. Pengurangan bilangan cacat. 340 dikurangi 260 sama dengan berapa? Siapa yang tahu? Hah? 80. Hah? 80. 80. Itu jawaban dari Aldi. Siapa lagi yang selain Aldi? Oke. Aldi punya jawaban 80. Kira-kira siapa lagi? Selain jawaban dari Aldi. Coba Bilal, maju di depan. Kerjakan dari 340 kurang dengan 260. Coba. Maju. Gampang-gampang toh? Tidak sulit. Dia punya cara kerjakan tadi Pak Guru sudah kasih tahu. Tinggal kamu ikuti apa yang dari Pak Guru buat. Cara kerjanya, kamu boleh kerja di papan kosong bagian sebelah sini. Setelah itu hasilnya baru kamu tulis di sini, begitu.
Bagaimana hasilnya? Oke, siapa apa? Tulis saja. Itu kan hasil dari kamu. Siapa tahu dari teman-teman yang lain kan punya hasil berbeda dari kamu. Oke. Ya. Jadi ini lihat sini. Ini hasil atau jawaban dari ini siapa? Idom. 340 kurang 260. Kita hitung sama-sama, kira-kira benar atau salah Perhatikan sini. 340 dikurangi dengan 260. 0 kurang 0? 0. Oke. 4 kurang 6 bisa atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak bisa toh? Ya. Dalam ilmu matematika, bilangan kecil tidak bisa dikurangi dengan bilangan besar. Jadi kita pinjam 1 dari sini, 3 ini kita pindahkan 1 ke sini jadi 14. 14 kurang 6 sama dengan berapa? Ada yang tahu? 8. Terus di sini tadi 3, kita sudah ambil 1, sisa berapa di sini? 2. Berarti 2 kurang 2 sama dengan 0. Jadi hasil dari 340 kurang dengan 260 sama dengan 80 kok tidak? Siapa yang tadi jawab 80? Oke, Ali ya. Berarti Ali sudah mulai paham. Oke, jadi karena Ali jawab benar, kita tepuk tangan dulu buat Ali. Oke, terima kasih Ali. Semoga teman-teman yang lain juga begitu. Ketika disuruh menjumlahkan atau mengurangi suatu bilangan, kita kerja dengan teliti supaya hasil yang bagus. Begitu. Oke. Terus Pak Anton membeli 25 kilogram beras hari Rabu. Dan 45 kilogram beras di hari Kamis. Berapa total beras yang dibeli Pak Anton? Perhatikan di papan sini. Perhatikan di papan sini.
Dan 45 kg beras di hari Kamis. Berapa total beras yang dibeli Pak Anton? 70. Ya? 70. 70. Oke. Kita lihat dia punya hasil kerja. Pak Anton membeli 25 kg beras pada hari Rabu. Kita tulis di sini 25. Kemudian di hari Kamis Pak Anton beli lagi 45 kilo. Jadi di antara 2 hari ini Pak Anton membeli dua hari pertama 25, hari kedua 45. Jadi 2 hari ini Pak Anton beli beras dengan jumlah yang Berbeda. jumlah yang berbeda. Jadi 25 tambah 45. 5 tambah 5 sama dengan 10. Tulis nomor 1 yang di atas sini. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 4 7. Jadi jumlah beras yang dibeli Pak Anton selama 2 hari yaitu 70. Oke. Ini Pak Guru lihat semua loyo-loyo nih. Belum apa-apa semua loyo-loyo toh? Tidak ada semangat deh. Oke, kita ini tepuk tangan semangat dulu. Oke, level pimpin. Semua berdiri. 1, 2, 3, tepuk semangat. Satu kali lagi. Level, satu kali lagi ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi semua semangat kembali toh? Ya. Mengantuk-mengantuk. Ya. Oke. Kira-kira dari kita punya materi ini kita sudah belajar dari bilangan caca, menjumlahkan bilangan caca, mengurangi bilangan caca. Terus kita sudah belajar bilangan caca dari cerita kehidupan Pak Anton. Kira-kira Pak Guru rasa kita sudah paham semua ya. Jadi kita Pak Guru mau ini uji. Pak Guru mau tes. Kira-kira kita punya materi hari ini, kita punya pelajaran hari ini. Pak Guru mau ini bertanya. Pak Guru tanya ini Feby. Coba Feby maju di depan, tulis bilangan caca 3 digit. Bisa? Coba Feby. Atau level? Bilangan caca 3 digit. Oke. Benar atau salah? Benar. Ya, tepuk tangan buat level. Ya, silakan dulu. Siapa lagi yang bisa? Ini Ali. Bilangan caca 4 digit. Ya. 2000 berapa?
2754. Benar atau salah? Benar. Ya, tepuk tangan untuk Arif. Ya. Jadi tadi level punya huruf bilangan 3 digit, level tulis 100. Benar. Ali punya bilangan digit 4. 2756. 52. Benar toh? Ya. Jadi bilangan cacah 3 digit itu 100. Bilangan cacah 4 digit 2750. Dua. Ya, oke. Ini Pak Guru hapus ya? Ya. Ya, ini Pak Guru hapus. Kita masuk lagi di bilangan cacah genap dan bilangan cacah Ganjil. bilangan cacah genap dan bilangan cacah ganjil. Contoh bilangan cacah ganjil. 1, 2, 3. 2 itu genap, bukan ganjil ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya. Ini contoh bilangan cacah ganjil. Terus bilangan cacah genap. Contoh 2, 4, 6, 8, 10. Ini contoh dari bilangan cacah genap. Di sini kenapa dibilang ganjil? Kenapa dibilang ganjil? Karena ada 2 faktor. Yang pertama, dibilang ganjil karena sendiri atau tunggal. Contoh 1, dia sendiri saja toh, tidak ada pasangan toh. Betul atau tidak? Betul. Ya. Kalau 3 berarti sudah lebih. Contoh jari 3. Yang sebelah ini ada pasangan, yang satu ini tidak. Berarti disebutkan Ganjil. Oke. Berarti kenapa dibilang ganjil? Karena tidak mempunyai pasangan dan apa? Tidak mempunyai pasangan dan tidak mempunyai tempat. Itu yang kedua. Yang pertama tidak mempunyai pasangan, yang kedua tidak mempunyai tempat. Terus kita masuk di bilangan cacah genap. 2, 4, 6, 8, 10. Itu bilangan cacah genap. Kenapa dibilang genap? Ya, karena mempunyai pasangan. Angka-angka yang ada mempunyai pasangan masing-masing. Tidak sendiri atau tunggal, tidak lebih, tetapi punya pasangan. Sehingga disebut bilangan cacah genap dan
Kalau ganjil dibilang bilangan cacah ganjil. Oke. Sampai di sini sudah bisa paham semua ya? Ya. Kalau begitu Pak Guru minta ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak Guru minta kalian buat kelompok. Karena ada 8 orang, jadi kelompok pertama 4 orang dan kelompok yang kedua 4 orang. Ya. Nanti kalian bagi kelompok kalian sudah di kelompok masing-masing, baru Pak Guru kasih soal untuk kalian diskusi. Paham toh? Paham. Jadi, ya silakan bagi kelompok sudah. Ya, Pak Guru bagi kertas dulu, baru Pak Guru jelaskan ya. Ya, perhatikan lembaran kertas masing-masing. Jadi semua perhatian depan sini. Ya, perhatikan di kalian punya lembar kerja masing-masing. Jadi tugas kalian adalah diskusi bersama teman-teman kalian di masing-masing kelompok. Kalian diskusi kalian mencari bilangan apa saja yang dikategorikan sebagai bilangan ganjil. Terus yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kalian cari dan tulis bilangan apa saja yang dikategorikan sebagai bilangan cacah genap. Selain dari contoh yang Pak Guru ada kasih, kalian bisa cari sendiri. Bisa mengerti toh? Bisa. Nah, kalian cari sendiri. Kalian cari sendiri selain dari apa yang Pak Guru sudah kasih. Kalau seandainya dari hasil diskusi kalian, nanti Pak Guru temukan ada yang sama dengan yang contoh Pak Guru kasih ini, antara bilangan cacah, genap, dan ganjil.
Berarti itu Pak Guru tidak membenarkan, Dengar atau tidak? Itu berarti hasil diskusi kalian masih salah, belum benar. Karena apa? Kalian ikut dengan apa yang Pak Guru tulis di papan, Bisa toh? Ya. Namanya diskusi. Diskusi berarti kerjasama. Oke, jadi waktu Pak Guru kasih kalian diskusi mulai dari sekarang. Setelah itu nanti masing-masing kelompok mewakili maju di depan menyampaikan hasil kerja atau diskusi kalian masing-masing. Oke, waktu untuk diskusi Pak Guru berikan. Diskusi bersama. Ada dua nomor, Ada dua nomor. Jadi yang pertama itu kalian mencari dan menuliskan angka mana yang dikategorikan sebagai bilangan cacat ganjil. Terus nomor dua, angka mana yang dikategorikan sebagai bilangan cacat benar. Kan ada dua nomor. Jadi itu yang didiskusikan supaya bisa kerja sama-sama. Selvina boleh diskusi dengan kawan. Diskusi dengan kawan supaya siapa tahu dari Selvina punya jawaban yang Selvina kasih tahu teman-teman bisa digabungkan di jawaban supaya bisa presentasi atau ini umumkan kita punya hasil kerja di depan. Oke, jadi Selvina Koilal, kalau kamu duduk jauh begini, bagaimana kamu bisa diskusi dengan teman-teman yang lain? Jadi lu punya kursi itu, kasih pindah, taruh dekat teman yang situ. Yang di sebelah. Ya, supaya bisa duduk berdekatan. Kalau baku jauhnya mau diskusi bagaimana? Ya. Diskusi masing-masing dalam kelompok. Tidak boleh tanya di kelompok yang satu atau kelompok yang lain. Karena belum tentu jawaban yang nanti orang kasih tahu itu benar. Oke, jadi nanti setelah kalian mau naik ke depan menyampaikan hasil diskusi kalian, ingat tulis kalian punya nama kelompok, Ya, tulis kalian punya nama kelompok.
Contohnya di sini yang di kelompoknya Sevina mau kasih nama kelompok apa? Mawar, boleh. Terus di kelompoknya Lebertina. Ya, oke, boleh. Ingat tulis nama kelompok supaya saat presentasi bisa perkenalkan nama kelompok juga. Tulis di bagian sini nama kelompok sini. Ya, jadi kelompoknya Lebertina silahkan diskusi dulu. Diskusi. Ya. Diskusi. Daniel, diskusi dengan teman-teman. Tadi Pak Guru sudah ngomong kalau siapa tahu Daniel punya jawaban bisa diterima teman untuk dipakai sebagai jawaban. Daniel? Ya. Oke. Kira-kira kelompok mana yang sudah bisa ke depan untuk presentasi? Hah? Coba diteliti baik-baik supaya jangan ada yang salah. Diteliti baik-baik supaya jangan ada yang salah. Karena kalau sudah kerja kelompok,
sudah lebih dari 1 atau 2 orang, baru kalau kita kerja salah itu kan tidak wajar. Ya. Jadi kalau sudah kerja kelompok, kerja bersama, berarti silakan jawaban yang harus benar. Oke, jadi Pak Guru lihat kalian serius dengan diskusi. Jadi Pak Guru lihat kalian sudah jenuh. Kita ice breaking lagi. Bisa dong? Kita ice breaking supaya kita lebih semangat lah. Semangat lagi. Ya, lebar bisa pindah lagi. Berdiri. Berdiri. Ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, sekali lagi lebih semangat lagi. Bisa toh? Ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tangan dulu, lebar. Ya, boleh lanjut lagi dengan diskusi. Oke, kelompok mana yang sudah selesai? Boleh angkat tangan tinggi biar Pak Guru lihat. Oke. Lebar, kelompoknya lebar sudah? Enggak. Kelompoknya Selvina juga sudah? Sudah. Oke. Kalau begitu, Pak Guru minta kelompok dari Lebertina yang duluan maju ke depan untuk presentasi hasil diskusi mereka. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok Melati untuk menyampaikan hasil kerja diskusi kami. Tuliskan bilangan cacah ganjil. Bilangan cacah ganjil terdiri dari angka atau bilangan 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35. Tuliskan bilangan cacah genap. Bilangan cacah genap terdiri dari angka atau bilangan 20, 22, 24, 26, 28. Demikian hasil diskusi kami. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok Mawar. Ya. Jadi lebar, kelompoknya lebar. Kelompoknya lebar, coba lebar baca di situ. Ini bilangan apa saja, angka apa saja ya, termasuk bilangan cacah ganjil. 23, 23, 25, 23, 25, 27, 27, 29, 31, 33, 33, 35, itu saja. Oke. Jadi
kelompoknya lebar, dari kerja kelompok mereka, hasil diskusi mereka, mereka menyimpulkan bahwa bilangan cacah ganjil yaitu 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35. Oke. Itu hasil dari diskusi kelompok bahwa Melati. Kelompoknya Melati. Itu hasil diskusi mereka tentang bilangan cacah ganjil. Oke. Dari hasil diskusi mereka yang mereka sudah sampaikan ini, mungkin dari kelompok Melati. Ada pertanyaan untuk kelompok Mawar ataukah kelompok Melati bisa menambahkan atau melanjutkan dari hasil bilangan cacah ganjil yang kelompok Melati Mawar sudah sampaikan ini. Kira-kira dari kelompok Mawar mau tambahkan? Tidak ada. Oke, baik. Jadi ini bilangan cacah ganjil. Tadi genap coba kamu baca? Genap, yang genap. 20. Ya. 20. 22. 24. Sudah. Oke. Jadi ini bilangan cacah genap yang didiskusikan dan disampaikan melalui kelompok Melati. Ya, oke. Sekarang kita tepuk tangan sekali lagi buat kelompok ini Melati. Ya. Oke, ini Pak Guru hapus. Kita kasih kesempatan lagi buat kelompok Mawar untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Oke. Kepada yang mewakili boleh ke depan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok Mawar untuk menyampaikan hasil kerja diskusi kami. Tuliskan bilangan cacah ganjil. Bilangan cacah ganjil terdiri dari angka atau bilangan 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35. Tuliskan bilangan cacah genap. Bilangan cacah genap terdiri dari angka atau bilangan 20, 22, 24, 26, 28. Demikianlah hasil diskusi kami. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok Mawar. Tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Ya. Oke. Jadi hasil dari kelompok Mawar menyimpulkan bahwa bilangan cacah ganjil itu terdiri dari angka 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35. Dan bilangan cacah genap yaitu 20, 22, 24, 26, 28. Jadi itu hasil diskusi. Ya. Oke. Coba kita asbin satu kali. Tepuk tangan semangat. Lebar kita, pimpin. Ya. Berdiri, semua berdiri. Semua berdiri.
Oke. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, mulai dari contoh-contoh yang Pak Guru sudah berikan, cerita-cerita yang tadi Pak Guru sudah tulis di papan, terus dengan hasil diskusi atau kerjasama yang sudah kalian kerjakan, kalian hasilkan dan kalian ekspresikan, Pak Guru rasa sampai materi ini kalian sudah paham atau sudah mengerti. Oke. Kalau begitu kumpul kembali lembaran kerja yang tadi Pak Guru ada kasih dari masing-masing kelompok. Kumpul kembali. Masing-masing kelompok bawa ke sini. Oke. Oke. Jadi ya. Kita punya materi pembelajaran sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita punya pelajaran hari ini. Pak Guru mau tanya kembali lagi. Kira-kira selama pembelajaran ini kalian paham atau tidak? Kalian sudah mengerti, sudah menangkap dengan baik atau tidak? Nah, sebelum Pak Guru tanya, Pak Guru mau sampaikan bahwa kalian punya lembaran kerja yang tadi kalian kumpulkan ke Pak Guru. Pak Guru akan periksa. Oke. Jadi setelah ini Pak Guru mau tanya, apa itu bilangan cacat? Hah? Bilangan cacat adalah bilangan yang dimulai dari 0, terus apa lagi? 1, terus 4, dan seterusnya. Oke. Dalam bilangan cacat ada bilangan cacat genap dan bilangan cacat ganjil. Contoh bilangan cacat ganjil. Angka berapa? Bilangan berapa? Selain dari yang ini. Ya, ganjil ya. Oke, cukup. Bilangan cacat genap. Contoh berapa? 12, 14, 16, 18, 20. Oke, cukup. Jadi kalian sudah pintar-pintar semua. Kalian sudah bisa menangkap kita punya materi pembelajaran hari ini. Jadi sekali lagi
materi yang kita sudah belajar hari ini, nanti pulang di rumah kita ulangi belajar. Supaya semakin kita belajar, semakin kita memahami. Oke. Jadi belajar bukan hanya di sekolah saja, tapi belajar juga di rumah. Belajar membaca, belajar menulis, belajar menghitung, dan belajar menggambar. Jadi bukan di sekolah saja yang kita belajar, tapi di rumah juga kita belajar. Oke, kira-kira Pak Guru juga sudah rasa kalau kalian sudah paham, sudah paham tentang ini materi. Jadi sebelum kita pulang, kita menyanyi salah satu lagu nasional. Lihat bendera kita, bisa toh? Bisa. 1, 2, 3. Lihat bendera kita, Semangat. merah putih, Berkibar di angkasa, riang gembira, merah berarti berani, putih dan suci, itulah sifat kita Indonesia. Oke. Jadi sebelum kita pulang seperti biasa tadi kita berdoa. Sebelum pelajaran kita juga berdoa sebelum kita pulang. Oke, jadi satu orang maju pimpin berdoa. Umat tenang mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Siap. Hormat. Terima kasih Pak Guru. Oke, terima kasih untuk kita semua. Semoga kalian sehat-sehat terus. Di hari berikut akan sekolah seperti biasa kita belajar. Ya. Jadi sampai jumpa kembali di hari besok. Tuhan memberkati kita. Ya. Ya, terima kasih banyak.